Bab 51. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Liu Chuan mengerutkan kening, dia merasakan ki yang kuat mendekatinya dengan cepat. Liu Chuan melihat, Wu Hao. Itu dia, di bawah langit malam yang gelap gulita, Wu Hao terus mendarat di tanah dengan rambutnya masih berkibar tertiup angin. Wu Hao berkata dengan dingin, kamu adalah Liu Chuan, kan? Apa alasan Wu Hao datang mencari Liu Chuan? Tentu saja untuk membalas dendam pada sepupunya sendiri Liu Jun. Karena Wu Hao telah memperjelas masalah ini, maka Liu Chuan tidak perlu lagi bersikap sopan, dia datang untuk membalas dendam pada Liu Jun. Liu Chuan, kamu sangat arogan, aku benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu arogan di depanku. Baiklah, kita akan bertanding di atas ring. Jika kami terlalu memikirkannya, apakah Anda berani menerima tantangan saya? Itu di sini. Wu Hao tiba-tiba mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke Liu Chuan. Omong kosong, lakukan apa yang kamu mau. Liu Chuan juga ingin menguji kekuatannya sendiri setelah memasuki tahap ketujuh transformasi tubuh. Boom! Malam yang gelap gulita telah tiba-tiba menyala oleh dua kelompok semangat bela diri, pertempuran besar akan dimulai. Liu Chuan tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran ini. Kalah dalam kompetisi ini berarti semuanya harus dimulai dari awal. United Colleague pernah menjadi mimpi buruk yang pernah ada dalam pikirannya, dia harus pergi ke tempat itu. Entah itu Liu Ganlang atau Yang Dao, ketika mereka melawan Liu Chuan, kekuatan mereka telah berkurang sampai batas tertentu. Liu Chuan ingin melihat apakah Anda atau tidak, Wu Hao, miliki Liu Ganlang yang kuat. Huff, Liu Chuan, kamu mencari kematian. Kamu bertemu denganku, anggap dirimu tidak beruntung. Wu Hao berteriak, langkah kakinya seperti guntur, dengan cepat bergegas keluar. Ekspresi Liu Chuan menjadi dingin, dan pada saat itu, Wu Hao tahu bahwa Liu Chuan serius, dan menganggapnya serius. Setelah menahan diri dalam waktu yang lama, dia akhirnya bisa mengungkapkan kekuatan aslinya. Wu Hao sangat penasaran dengan bagaimana Liu Chuan tumbuh dewasa. Liu Chuan memiliki niat membunuh yang sangat kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Wu Hao tidak merasa bahwa dia memiliki sikap yang begitu mengesankan. Meskipun semua orang di sini adalah seniman bela diri, mereka tidak bertarung dan membunuh setiap saat. Pertarungan adalah suatu kepastian yang mutlak. Lagi pula, jumlah seniman bela diri yang terbunuh sangat sedikit. Liu Chuan berbeda, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus memperlakukan orang lain sebagai batu loncatan baginya. Seperti kata pepatah, begitu seorang jenderal berhasil, hidupnya akan hancur. Inilah kebenarannya, jika dia benar-benar ingin menghitung, maka tidak ada cara untuk menghitung 10 jari. Pada serangan pertamanya, keduanya tidak menggunakan senjata apapun dan sama-sama menggunakan tes untuk menguji lawan. Jika seorang seniman bela diri tidak menggunakan senjata apapun, maka itu sama dengan kehilangan banyak kekuatan eksternal, dan mereka hanya mengandalkan kekuatan batin mereka sendiri untuk bersaing. Yang perlu dia lakukan hanyalah menguji siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dia sudah sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Liu Chuan melontarkan pukulan, seolah-olah dia mencoba untuk menghancurkan bumi. Liu Chuan tidak menahan diri dan menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan itu tidak bisa diremehkan. Wu Hao juga melancarkan pukulan. Bang! Tanpa postur yang mencolok, ini adalah kontes kekuatan nyata. Akibat dari pertempuran itu menyebabkan beberapa batu seukuran kepalan tangan terbang ke udara. Tidak salah jika menyebutnya pasir. Beterbangan dan batu beterbangan. Kekuatan transformasi tubuh tahap ketujuh begitu murni, Liu Chuan sangat bersemangat di dalam hatinya. Keduanya mundur beberapa langkah dan berdiri diam. Liu Chuan, kamu sebenarnya bukan karakter yang sederhana. Wu Hao menjilat sudut bibirnya. Liu Chuan hanya memiliki transformasi tubuh tahap ketujuh. Wu Hao tidak pernah berpikir bahwa seseorang dengan transformasi tubuh tahap ketujuh dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Penampilan Liu Chuan juga dapat dianggap telah mendefinisikan ulang batas-batas transformasi tubuh tahap ketujuh. Huff, Liu Chuan, jangan bilang aku menindasmu, aku sudah tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Sekarang, untuk menutupi kesenjangan antara kekuatan kita, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu menggunakan senjatamu, tapi aku melakukannya tidak. Wu Hao dengan dingin mendengus. Untuk membuat Liu Chuan menggunakan senjatanya tetapi bukan aku, konsep macam apa ini?
Apalagi seorang seniman bela diri, bahkan jika orang biasa menggunakan senjata, jika orang lain menggunakan tangan kosong, bagaimana caranya? Bisakah mereka tetap bertarung? Dengan senjata di tangan seorang seniman bela diri, kekuatan tambahan yang diperoleh seorang seniman bela diri akan semakin jelas. Wu Hao berani melakukannya karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya, berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Cih, ejek Liu Chuan. Dulu, ketika dia sedang bermain game, Liu Chuan tahu bahwa ada tipe pemain bernama pemain RMB yang bisa langsung membunuhnya tanpa menggunakan senjata. Wu Hao tidak menggunakan senjata, Anda terlalu meremehkan saya, meskipun dia, Wu Hao adalah pemain RMB. Saya, Liu Chuan bukan pemain biasa. Saya pemain eksternal sialan. Jika pemain eksternal tidak dapat menangani pemain RMB, apa alasan pemain eksternal tersebut? Wu Hao, kamu tidak membutuhkan senjata, aku juga tidak akan menggunakannya, aku tidak ingin kamu mengatakan bahwa aku mengganggumu. Kata Liu Chuan. Wu Hao menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ide Liu Chuan sangat bodoh. Kalau begitu jangan salahkan aku ingin bunuh diri. Wajah Wu Hao tiba-tiba menjadi gelap, dia akan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Seni tinju langit. Wu Hao mengaktifkannya, semangat bela diri di tinjunya tampak sangat cerah. Liu Chuan sedikit menutup matanya, perasaan ini, dia pernah melihatnya sebelumnya. Transformasi pedang Qi Liu Qianlang. Ya itu betul, perasaan ini persis sama yang dia rasakan ketika dia melawan Liu Ganlang. Keterampilan transformasi pedang Qi Liu Ganlang mampu memisahkan dirinya dari tubuhnya setelah semangat bela dirinya berkembang ke puncaknya. Kerusakan seperti ini sulit dibayangkan. Hanya saja, dengan level Wu Hao, dia bahkan tidak bisa mencapai level transformasi pedang Qi, dan Liu Ganlang sudah mampu mengeluarkan semangat bela diri dari tubuhnya, sedangkan Wu Hao tidak. Saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda. Liu Chuan memulainya, mengumpulkan semangat bela diri di tinjunya. Bang! Tinju mereka seperti komet saat bertabrakan. Di malam yang gelap gulita, cuaca sangat cerah. Tiba-tiba, pupil mata Liu Chuan mengerut. Semangat bela dirinya sebenarnya dikalahkan oleh Wu Hao. Semangat bela diri itu seperti pisau tajam, langsung mengiris kulit tangannya. Wu Hao menyeringai, jika aku menyuruhmu menggunakan senjata, kamu tidak akan percaya padaku. Dia harus pamer. Sial, semangat bela diri substantif sangat kuat. Mereka memang lebih kuat dari saya. Beruntung saya bisa mengenal Liu Ganlang sedikit, kalau tidak saya akan mati. Liu Chuan segera mengaktifkan teknik gerakannya dan menghindar. Meski sempat kalah di babak ini, ia tetap yakin bisa lolos. Lagi pula, dia selalu dikejar. Semangat bela diri yang sesungguhnya, inilah kekuatan semangat. Bela diri yang sesungguhnya, jika ini adalah kompetisi di atas panggung, Liu Chuan mungkin akan dirugikan. Sebelum pertarungan dimulai, dia akan bertarung terlebih dahulu dengan Wu Hao, yang bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ini bukan berarti Liu Chuan bukan tandingan Wu Hao, dia bahkan belum menggunakan serangan iblis berdarahnya, dan hanya menggunakan semangat bela diri yang tercipta dari resolusi Tuan Besar. Kita harus tahu bahwa gabungan kekuatan roh bela diri dan roh iblis sangat menakutkan. Wu Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar, siapa sangka, lintasan pergerakan Liu Chuan benar-benar aneh. Liu Chuan tiba-tiba berbalik, dan menghantam tinju Wu Hao. Tes, kamu mendekati kematian. Wu Hao merasa bahwa kemenangan ini sepenuhnya miliknya. Siapa sangka, serangan Liu Chuan tidak sesederhana itu. Selain menggunakan tinjunya untuk berbenturan dengan tinju Wu Hao, Liu Chuan juga menggunakan kaki kirinya untuk menyerang dengan sangat sembunyi-sembunyi. Wu Hao berpikir, serangannya sudah seperti anak panah yang lepas dari busurnya, tidak mungkin mengubah apapun. Tendangan ini, sudah pasti. Bang! Tendangan Liu Chuan mendarat kokoh di perut bagian bawah Wu Hao. Yang terakhir hanya bisa menggunakan sebagian dari semangat bela dirinya sebagai pertahanan saat Liu Chuan menyerangnya. Keduanya terbang ke arah yang berlawanan sekali lagi, menyebabkan Wu Hao sedikit terkejut. Kemampuan reaksi Liu Chuan benar-benar menakutkan. Dia terlalu ceroboh. Wu Hao belum mampu berdiri dengan mantap sebelum dia bergerak lagi. Pertukaran tadi telah membuat Liu Chuan mengetahui kelemahan Wu Hao. Memang benar semangat bela diri fisik Wu Hao sangat kuat, tetapi Wu Hao belum mencapai kondisi mampu menggunakannya sesuai keinginannya. Paling-paling,
dia hanya bisa mewujudkan satu bagian dari semangat bela diri dan semangat bela diri di atas tinjunya, sementara yang lain tidak bisa. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Anda, Wu Hao, memang kuat, tetapi Anda bukanlah lawan yang saya, Liu Chuan, tidak dapat kalahkan. Wu Hao telah melihat ekspresi bau di wajah Wu Hao setelah ditendang olehnya, dia ingin seperti ini. Wu Hao mengusap dadanya. Kekuatan Liu Chuan benar-benar tidak normal, dia, seorang seniman bela diri di alam transformasi tubuh tingkat 8, sebenarnya tidak mampu menahannya sepenuhnya. Wu Hao, makanlah gerakanku. Liu Chuan mengambil kesempatan itu dan mengejar, dengan tendangannya itu, dia pasti telah menyebarkan semangat bela diri di tubuh Wu Hao. Sekarang, jika dia ingin mewujudkan semangat bela diri, dia tidak akan berhasil tepat waktu. Brengsek, Wu Hao mengerutkan kening, mengetahui bahwa Liu Chuan tidak mudah untuk dihadapi, dia dengan cepat melangkah maju. Bang, 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 kecepatan pukulan mereka sangat cepat, seperti tetesan air hujan. Meski serangan Wu Hao tajam, namun tidak lagi tirani seperti saat pertama kali bertransformasi menjadi roh bela diri. Dengan cara ini, Liu Chuan dapat mengatasinya sepenuhnya. Sialan, Liu Chuan terlalu tidak fleksibel, dia bahkan tidak bisa mewujudkan semangat bela diriku. Tidak, Wu Hao ingin memaksa Liu Chuan pergi dan memberinya waktu luang. Liu Chuan telah menemukan kelemahan Wu Hao, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kesuksesan? Jangan lari. Ketika Liu Chuan menggunakan tangan dan kakinya, menambahkan versi teknik gerakan Taking Feng yang lebih baik, Wu Hao secara alami tidak dapat melepaskannya. Liu Chuan seperti permen, menempel pada Wu Hao dan tidak membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Ini hanya bertindak terlalu berlebihan, Wu Hao sekarang sangat menyesal, mengapa dia harus mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Seni tinjunya pada awalnya tidak menguntungkan, dia masih ingin menjadi berani, akan menyenangkan jika dia tidak menggunakan senjatanya. Sekarang, Wu Hao merasa dia memiliki kekuatan yang cukup tetapi tidak dapat menggunakannya. Jika dia menggunakan senjata, situasinya akan berbeda. Wajah Wu Hao muram, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan harus membayar harga atas apa yang telah dia lakukan. Tinju dan tendangan Liu Chuan membuatnya pusing. Ini bukan untuk mengatakan bahwa teknik tinju dan kaki Liu Chuan sangat bagus, tetapi kekuatan Liu Chuan terlalu besar. Selain itu, ia dapat mempertahankan outputnya dalam waktu yang lama, sehingga ia tidak akan lelah sama sekali. Lengannya terasa seperti akan patah. Sungguh menyakitkan, sangat menyakitkan. Kini, prosesnya perlahan berlalu. Kemahiran Liu Chuan dalam mengendalikan kekuatannya meningkat, serangannya secara alami menjadi lebih kuat. Wu Hao mengatupkan giginya dengan keras dan berusaha untuk merespons. Liu Chuan mengayunkan kakinya, langsung menendang paha Wu Hao, menyebabkan semangat bela diri, yang berada di luar tubuhnya, kehilangan sedikit warna. Ini buruk. Wu Hao tahu bahwa situasinya buruk, tubuhnya sudah berputar hingga hampir mati, dia tidak mampu mengatur serangan yang efektif. Pikiran Liu Chuan kacau, setelah itu, dia menyerang dengan kacau. Liu Chuan mengambil kesempatan itu dan meninju dengan tinjunya, menyebabkan dada Wu Hao sakit. Hanya dalam waktu singkat, dia menerima 20 hingga 30 pukulan. Bahkan jika Wu Hao adalah seorang ahli di alam transformasi tubuh tingkat 8, dia tetap tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Hasilnya sangat jelas terlihat. Seluruh tubuh Wu Hao terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terpotong, menabrak batu besar dengan keras. Bahkan sebelum dia sempat mengatur napas, sosok menakutkan itu telah muncul di hadapannya. Panik, takut, Wu Hao langsung basah oleh keringat dingin. Liu Chuan hanya diam berdiri di depannya tanpa melakukan gerakan yang tidak perlu. Tiba-tiba, sudut mulut Liu Chuan sedikit terangkat. Wu Hao, aku sudah mengatakannya, jangan paksa aku menggunakan senjata, itu tidak adil bagimu. Penghinaan, tidak berdamai. Wu Hao ingin mengatakan bahwa dia hanya akan menjadi lebih kuat setelah menggunakan senjatanya, tetapi dia tidak memiliki wajah untuk mengatakannya dengan lantang. Dia telah mengatakannya dengan lantang. Di mana dia harus meletakkan wajahnya. Untungnya, ini bukan arena pertarungan, jika ini adalah arena pertarungan, Wu Hao akan kehilangan banyak muka. Tunggu, Wu Hao tiba-tiba merasakan aura dari tubuh Liu Chuan yang ingin membunuhnya. Mungkinkah Liu Chuan akan membunuhnya? Kamu tidak bisa bergerak di sini, kamu tidak bisa membunuhku di sini. Tidak diketahui apakah kata-kata Wu Hao merupakan doa atau ancaman.
Liu Chuan tertawa dingin, pada saat itu, Liu Chuan memang memiliki keinginan untuk membunuh. Dia ingin membunuh Wu Hao, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa membunuh Wu Hao sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, apakah kamu masih ingin membalas dendam pada Liu Jun setelah kalah dariku? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Wu Hao memalingkan wajahnya ke samping, tidak tahu harus menjawab apa. Wu Hao, sebaiknya kamu dengarkan. Tidak peduli di mana kamu bertemu denganku di masa depan, aku akan menyusahkanmu untuk menjauh, mengerti? Jika kamu ingin membalas dendam, gunakan seluruh kekuatanmu. Jika kamu masih memiliki rasa percaya diri, kesadaran, aku akan menyusahkanmu untuk menyerah. Aku tidak ingin memberitahu semua orang bahwa aku telah mengalahkanmu di sini. Liu Chuan berkata dengan dingin. Jika Wu Hao memilih untuk melawannya lagi di atas panggung, Liu Chuan tidak akan terlalu memikirkannya. Oke, Liu Chuan, Wu Hao akan setuju. Jika aku bertemu denganmu di turnamen, aku akan segera menyerah. Bagaimana menurutmu? Wu Hao berpikir sejenak, dia tahu Liu Chuan bukanlah orang baik, jika dia tidak menyetujui permintaan Liu Chuan, dia takut dia akan dipukuli, jadi, lebih baik setuju dulu. Saat itu, Wu Hao pasti akan memukulinya lagi. Tidak ada alasan lain, Wu Hao ingin menghilangkan rasa malunya. Baiklah, Liu Chuan mengangguk, dan baru saja hendak membiarkan Wu Hao pergi, Liu Chuan berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan sangat tidak aman. Setelah itu, Liu Chuan menggunakan banyak kekuatan dan dengan keras meninju perut Wu Hao. Bagaimana bisakah Wu Hao saat ini memiliki bentuk pertahanan apapun? Wu Hao sangat kesakitan hingga langit menjadi gelap, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan darah segar terus mengalir deras. Setelah pukulan ini berlangsung lama, Wu Hao akhirnya berbicara, Liu Chuan, apa maksudmu dengan ini? Aku sudah berjanji kepadamu bahwa kamu akan melukaiku meskipun kamu masih orang yang tercela. Petik 2. Tidak masalah jika kamu menganggapku orang yang keji atau pria sejati. Saya berpikir sebentar, bagaimana jika Anda menjebak saya? Jadi, sebaiknya aku menghajarmu hingga mengalami luka dalam yang serius sekarang. Pada saat itu, meski kamu tidak menyerah, kamu tetap harus menyerah. Liu Chuan mengangkat bahunya, bersikap seolah dia tidak mempedulikannya. Anda, Wu Hao langsung terdiam. Seberapa menakutkannya Liu Chuan. Baiklah, kalau kamu mau depresi, pulanglah dan depresi. Aku berangkat dulu. Dengan itu, Liu Chuan bertepuk tangan dan berbalik untuk pergi. Lelucon yang luar biasa. Membunuh semua kemungkinan dalam buayan adalah satu-satunya cara untuk menggunakan kebijaksanaan. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Liu Chuan juga penggemar fiksi online. Meskipun dia cukup beruntung menjadi orang yang beruntung, bukan berarti orang lain tidak bisa memberinya kesempatan. Ketika Liu Chuan kembali ke rumah, Xiao Qing masih membersihkan rumahnya sendiri. Baru sekarang Liu Chuan menyadari bahwa dia baru saja bertindak berlebihan dan membuat kekacauan besar di rumahnya. Tuan muda, kamu kembali. Apa kamu baik-baik saja? Mendengar langkah kaki, Xiao Qing menoleh dan melihat Liu Chuan. Matanya langsung berbinar. Liu Chuan menggaruk kepalanya, dan tertawa malu, Xiao Qing, maafkan aku tidak bisa mengendalikan diriku sekarang, jadi. Tuan muda, apa yang terjadi dengan tanganmu? Xiao Qing melihat tangan Liu Chuan dipenuhi luka dan memar, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Liu Chuan tertawa, tidak peduli sedikit pun, tidak banyak, hanya beberapa luka dangkal. Kamu harus cepat istirahat, aku akan membersihkannya sendiri. Di sisi lain, Wu Hao dalam keadaan linglung saat dia beristirahat di gunung batu yang tidak disebutkan namanya untuk waktu yang lama. Saat dia berjalan, dia merasa kecewa pada saat yang sama. Wu Hao tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Serangan Liu Chuan terlalu kejam. Wu Hao tinggal bersama Liu Jun, dan ketika dia sampai di depan pintu, dia melihat Liu Jun berjalan ke arahnya. Liu Jun telah mencari Wu Hao, dan dia berharap Wu Hao membalas dendam padanya. Sepupu, kamu pergi kemana? Aku sudah lama mencarimu. Liu Jun bergegas, dan ketika dia melihat Wu Hao, dia melihat harapan untuk membunuh Liu Chuan. Tapi saat Liu Jun masuk, dia langsung terkejut. Wajah Wu Hao pucat pasi dan tubuhnya berlumuran darah, membentuk kontras yang jelas. Sepupu,
Kamu terluka, Liu Jun berkata dengan kaget. Saat ini, suasana hati Wu Hao sedang buruk, dan dia tidak ingin mengganggu Liu Jun. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Jangan, sepupu, beritahu aku bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini. Liu Jun bertanya. Wu Hao mengerutkan kening, dan berkata, baru saja ketika saya keluar, saya bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam, kekuatannya sangat menakutkan, saya ceroboh, dan menderita beberapa luka. Jangan khawatir, luka-luka ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Benarkah, sepupu? Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, meskipun aku terlalu khawatir, sepupu, aku mengandalkanmu untuk membalaskan dendamku. Liu Jun tidak tahu bagaimana harus menjawab, karena kekuatan Wu Hao jauh lebih tinggi dari miliknya. Dia yakin bahwa dia bisa menjaga Liu Chuan, jadi mengapa dia harus mengkhawatirkannya? Pria berpakaian hitam, dari mana datangnya pria berjubah hitam dari cabang samping? Bahkan jika Liu Jun ingin bertanya, dia tidak punya cara untuk bertanya. Liu Chuan, paling tidak ingin mendengar kata Liu Chuan, jadi dia mengepalkan tinjunya erat-erat di dalam hatinya. Liu Chuan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Baiklah, aku akan memulihkan diri. Jangan ganggu aku beberapa hari ini jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Wu Hao dengan cepat menyegel dirinya di dalam kamar. Dia tidak berani mengatakan kebenaran kepada Liu Jun. Jika dia mengatakan kebenaran, lalu di mana dia akan meletakkan wajahnya? Pihak lain ingin mengurus Liu Chuan sendiri, tetapi siapa yang tahu bahwa Liu Chuan tidak hanya gagal melakukannya, dia bahkan dipukuli oleh Liu Chuan, beritahu saya. 3 hari kemudian, babak penyisihan kedua dimulai. Liu Chuan bangun pagi-pagi dan pergi ke arena. Hanya saja mereka selalu mengalami kerugian. Liu Chuan kurang lebih sudah selesai membayar koin emasnya, jadi dia tidak terlihat terlalu baik di wajah Feng Liu. Jika Liu Chuan tidak memintanya untuk melanjutkan, Feng Liu pasti sudah lama menyerah. Dengan sangat cepat, orang-orang mulai berdatangan satu demi satu. Han Jie dan Jin Feng tiba di waktu yang sama, ketika mereka melihat Liu Chuan, mereka tidak lupa mengejeknya. Oh, Liu Chuan, kamu datang lebih awal, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin membawa keberuntungan sehingga kamu tidak perlu bertemu kami. Jin Feng diejek. Liu Chuan tertawa, dan berkata, jadi bagaimana jika aku bertemu kalian berdua? Tidak ada gunanya menyombongkan diri di sini. Semuanya akan terlihat di arena. Han Jie mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, Jin Feng, ayo pergi, jangan mencari masalah di sini, saya percaya diri. Dengan sangat cepat, mereka berdua berbalik dan pergi. Liu Chuan memandang Feng Liu di sampingnya dan mulai mengeluarkan banyak keringat, seluruh tubuhnya gemetar. Liu Chuan bertanya, Feng Liu, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aura mereka terlalu kuat, aku tidak bisa mengatasinya. Feng Liu mengatakan yang sebenarnya. Mengenai hal ini, Liu Chuan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia bisa saja mengembalikan penghinaan saudaranya kepadanya di atas panggung. Dengan sangat cepat, Wu Hao dan Liu Jun juga tiba. Mata Liu Jun sangat tajam, dan segera melihat Liu Chuan, jadi dia menarik Wu Hao dan berjalan, saudara sepupu, ayo pergi dan beri pelajaran pada bocah Liu Chuan itu. Apakah kamu kesal? Apakah ada kebutuhan? Wu Hao benar-benar tidak ingin pergi, tetapi tidak ada jalan lain. Jika dia tidak pergi, itu berarti dia takut pada Liu Chuan. Bagaimana ini bisa berhasil? Oh, Liu Chuan, itu kamu. Liu Jun berkata dengan angkuh. Mata Liu Chuan menyapu mereka berdua. Wu Hao telah pulih dengan cukup baik, warnanya dan warna lainnya semuanya telah pulih, tetapi Liu Chuan tahu bahwa hampir mustahil bagi Wu Hao untuk bergerak. Ini aku, Liu Jun, kenapa kamu belum cukup dipukuli olehku? Kamu masih berani datang. Liu Chuan tertawa. Liu Jun berpikir, apakah dia takut padamu? Tidak pasti siapa yang akan takut pada siapa sekarang. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan tidak akan berani melawanmu, tapi dengan Wu Hao di sini, aku berani menjadi sombong. Apa yang berani kamu lakukan? Ini adalah keyakinan Liu Jun. Takut padamu, Liu Chuan, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting. Kuharap kamu bisa terus seperti ini. Tapi, menurutku, kamu tidak akan punya kesempatan dalam waktu dekat, kan, sepupu? Liu Jun memiringkan kepalanya dan melihat di Wu Hao,
artinya sudah jelas, aku sudah selesai dengan kata-kata aroganku, dan sekarang giliranmu. Apakah terjadi sesuatu? Bisnis apa yang dapat saya miliki dengan Anda? Wu Hao melirik Liu Chuan, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Liu Jun dengan sangat shock, yang jelas-jelas disebut menghina, dan bahkan tidak repot-repot melihatmu, Liu Chuan. Waktu untuk pengundian hampir tiba. Murid-murid dengan level yang lebih rendah dan kekuatan yang lebih lemah sangat gugup. Mereka semua berharap untuk mendapatkan undian yang bagus dan menghindari bertemu dengan murid-murid dengan kekuatan yang lebih kuat. Pertandingan Han Jie dan Jin Feng telah diputuskan, dan para murid yang telah menarik undian untuk pertandingan tersebut, mereka berdua tidak punya pilihan selain mengakui kesialan mereka. Jadi di kompetisi hegemoni tahun ini, mereka berhenti di sini. Liu Chuan melawan Wu Hao. Ketika tetua yang bertanggung jawab atas pengundian mengumumkan berita ini, seluruh area segera meledak menjadi keributan. Liu Chuan versus Wu Hao, berita eksplosif macam apa ini? Semua orang sudah muak. Mereka sudah muak dengan kemenangan Liu Chuan sepanjang waktu, dan sekarang, akhirnya giliran Liu Chuan yang kalah, bagaimana bisa mereka tidak menyukainya? Mereka senang melihat cara Liu Chuan dipukul. Cara Liu Chuan dipukul, hanya bisa dianggap normal. Haha, saudara sepupu, apapun yang kamu katakan, kamu menentang Liu Chuan, itu terlalu bagus. Bagus sekali, sepupu, sebentar lagi, kamu harus membantuku memberi pelajaran yang bagus pada Liu Chuan. Liu Jun dengan cepat bertepuk tangan, dia tahu bahwa dia akan segera membalas dendam. Baiklah, bukankah itu hanya Liu Chuan? Jangan khawatir, ketika Wu Hao berbicara, ekspresinya sedikit aneh, tetapi dalam keadaan seperti itu, siapa yang peduli dengan ekspresi wajah Wu Hao? Tiba-tiba, Wu Hao menjadi pusat perhatian. Kali ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Agar Wu Hao mengaku kalah. Wu Hao sudah memikirkannya sebelumnya. Jika dia pulih dari luka-lukanya dalam 2 hari ke depan, dia hampir tidak bisa melawannya. Terlebih lagi, melihat kondisi kesembuhannya saat ini, ia masih terbilang lumayan. Oleh karena itu, Wu Hao punya rencana untuk bertarung dengan Liu Chuan, lagi pula, setelah dia menggunakan senjatanya, dia sangat kuat. Rencananya bagus, tetapi ketika tiba saatnya rencana itu dilaksanakan, Wu Hao sedikit menyesalinya. Wu Hao, oh Wu Hao, aku tidak pernah berpikir kamu akan menggambar sebanyak ini, aku benar-benar iri padamu. Sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Liu Chuan secara pribadi. Jin Feng menghela nafas saat dia datang untuk memberi selamat kepada Wu Hao. Sudut mulut Wu Hao bergerak-gerak. Sial, baguslah dia tidak dipukuli sampai mati, tapi dia masih ingin memberi pelajaran pada Liu Chuan. Namun, mata Wu Hao berbinar saat dia memikirkan solusi yang tepat. Iri padaku, jika kamu mau, kita bisa bertukar lawan. Aku akan meninggalkan Liu Chuan untuk kamu urus, bagaimana menurutmu? Wu Hao berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Setelah melemparkan Liu Chuan ke Jin Feng untuk memberinya pelajaran, bagaimana dengan dirinya menghadapi murid lainnya, bahkan jika dia terluka, dia pasti akan menang. Benar-benar, Jin Feng sangat terkejut, sejujurnya, sejak pertama kali aku bertemu Liu Chuan, aku selalu membencinya. Jika aku mempunyai kesempatan untuk memberinya pelajaran, itu adalah yang terbaik. Mari kita bertanya-tanya dan lihat apakah kita bisa tukar lawan kita. Segera setelah itu, keduanya pergi untuk menanyakan masalah ini. Namun hasilnya kurang memuaskan dan tidak bisa ditukar. Jika mereka bisa bertukar, mengapa mereka menarik undian? Setiap orang bisa dengan bebas memilih lawannya. Wu Hao, oh Wu Hao, sepertinya aku tidak memiliki kehidupan seperti ini. Hidangan Liu Chuan, aku serahkan padamu. Jin Feng menggelengkan kepalanya. Ini, apakah kamu masih perlu mengatakannya? Tidak peduli apa yang dikatakan Wu Hao, dia tidak melupakan sikapnya. Tapi, justru sikap inilah yang akan merenggut nyawa Wu Hao. Bahkan jika Wu Hao mundur sekarang, itu masih terlambat. Namun, sejak kecil, dia belum pernah melakukan hal seperti itu. Setelah semua ini, bahkan Wu Hao tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Gagasan ini sepenuhnya salah. Pada saat ini, seorang tamu tak diundang datang ke kios Feng Liu, dan menamparkan meja dengan keras, menarik perhatian semua orang. Feng Liu, aku bertaruh, apakah kamu berani menerimanya? Feng Liu gemetar ketakutan. Bahkan sekarang,
saat dia menghadapi Liu Jun dan yang lainnya, dia masih sangat ketakutan. Kenapa aku tidak berani? Bagus, kalau begitu aku bertaruh pada Wu Hao, 2000 koin emas. Liu Jun sangat murah hati, dan menghabiskan 2000 emas sekaligus. Ini adalah kepercayaan mutlaknya pada kekuatan Wu Hao. Sungguh bercanda, dia telah dipukuli habis-habisan oleh Liu Chuan. Jika dia bisa memenangkan satu ronde dari Liu Chuan kali ini, dia juga bisa dianggap telah mendapatkan keuntungan dan ketenaran. Semuanya, tunggu apa lagi, bertaruh pada Wu Hao, dengarkan aku, apakah menurutmu Liu Chuan cocok untuk Wu Hao? Saya ingin melihat berapa banyak uang yang harus dibayar Feng Liu. Liu Jun tahu bahwa Feng Liu adalah orang di balik pertaruhan ini. Liu Jun adalah orang yang mengatur pertaruhan ini karena dia ingin Liu Chuan memberi kompensasi kepadanya dengan lebih banyak uang. Melihat betapa Liu Jun begitu murah hati, semua orang tertular. Para pejuang yang telah memasang taruhannya, dan tidak ragu-ragu, semuanya mulai memasang taruhannya. Saya bertaruh pada Wu Hao, 500 koin emas. Wu Hao, 200 emas. Orang-orang yang bertaruh pada Wu Hao satu persatu, hanya dalam 1 atau 2 menit, telah bertaruh lebih dari 30.000 pada Wu Hao. Jika dia kalah kali ini, uang Feng Liu tidak akan cukup untuk memberikan kompensasi kepadanya. Namun kali ini Feng Liu tidak terlalu khawatir, karena lawan Wu Hao adalah Liu Chuan. Selama itu Liu Chuan, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi, saudara-saudara, mari kita dukung kakak senior Wu Hao. Ayo pergi, mengangkat tangannya dan berteriak, semua orang punya ide yang sama. Pertama, bertaruh pada diri Anda sendiri, jika Anda tidak ingin melihat bagaimana Anda akan menang, itu masalah koin emas. Bahkan jika semua orang memiliki kepercayaan diri, mereka semua akan tahu bahwa pemenangnya adalah Wu Hao. Kedua, Liu Chuan menyebabkan orang lain membencinya. Dia telah melompat-lompat begitu lama, tiba waktunya untuk menyaksikan Liu Chuan diratakan kesakitan. Untuk sementara waktu, ada lautan manusia di bawah panggung tempat Liu Chuan dan Wu Hao bertarung. Saking ramainya, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Kali ini, ekspresi semua orang berubah. Begitu pula dengan penatua pengawas. Mereka semua penuh dengan energi dan vitalitas, menunggu Liu Chuan dihancurkan sampai mati. Yuan Shan, kita sudah menunggu begitu lama, kita akhirnya bisa melepaskan amarah kita, ini sangat bagus. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana bocah Liu Chuan itu akan dipukuli seperti ini. Liu Guodong sangat gembira. Liu Yuanshan menatap panggung di kejauhan, dan menunjukkan sedikit senyuman, mengelus. Janggutnya, dia berbicara dengan kepuasan, Guodong, saya telah mengatakannya sebelumnya, semakin tinggi Anda terbang, semakin sengsara Anda akan jatuh. Sudah waktunya, tak perlu dikatakan lagi, Liu Yuanshan telah mengatur persaingan antara Wu Hao dan Wu Hao. Setelah itu, Liu Yuanshan hanya bisa menyaksikan dengan tenang saat Liu Chuan dipukuli hingga babak belur. Tolong siapkan posisi para kontestan. Dengan perintah dari tetua, Wu Hao dan Liu Chuan berjalan dari kedua sisi panggung. Hanya saja, langkah keduanya sedikit berbeda. Tentu saja, orang luar tidak akan dapat mendeteksinya, karena Wu Hao adalah orang yang sangat pandai menyembunyikan dirinya. Kakak senior Wu Hao, lakukan yang terbaik. Saat Wu Hao melangkah ke atas panggung, gelombang sorakan dan semangat datang dari bawah. Liu Chuan, pergilah, pergilah. Sebaliknya Liu Chuan dicemooh. Liu Chuan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Diam, desis sekuat tenaga, aku akan lihat bagaimana kalian diam nanti. Sudah berakhir, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia hanya bisa berharap bisa mengalahkan Liu Chuan dengan senjatanya. Wu Hao berkeringat banyak. Kakak senior Wu Hao, bisakah kita mulai? Liu Chuan mengangkat tombaknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena Wu Hao tidak mendengarkannya, jangan salahkan saya karena kejam. Ayo, Wu Hao juga memperlihatkan pedangnya. Tidak ada gunanya memikirkan hal lain sekarang. Dia hanya bisa memperlakukannya seolah-olah itu adalah pertarungan sampai mati. Kedua roh bela diri itu perlahan melayang keluar, dan suasana mulai menjadi berat. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kakak senior Wu Hao untuk menjatuhkan Liu Chuan? Berapa banyak gerakan? Saya menduga dalam waktu kurang dari 10 ronde, Liu Chuan pasti akan dikalahkan dari panggung oleh kakak senior Wu Hao. Orang berdiskusi di antara mereka sendiri,
dan Liu Chuan perlahan mengarahkan tombaknya ke arah Wu Hao, kakak senior Wu Hao. Terlepas dari apakah itu berdasarkan kekuatan atau pengalaman, aku harus memanggilmu kakak senior. Kalau begitu, izinkan saya meminta satu atau dua pelajaran kepada kakak senior terlebih dahulu. Anda dapat menganggapnya sebagai rasa hormat saya. Setelah mengatakan dan melakukan itu, tubuh Liu Chuan tiba-tiba melesat, menyebabkan gelombang kejut meningkat. Huff, kamu hanya mendekati kematian. Kamu berani melakukan langkah pertama. Liu Chuan, pergi dan mati. Kamu benar-benar berani melakukan langkah pertama. Wu Hao mengerutkan kening, dia masih merasa seperti itu. Liu Chuan menggerakkan tubuhnya, dia merasakan ledakan ki yang mengamuk menerkam ke arahnya. Wu Hao bisa menangkap kecepatan dan gerakan Liu Chuan, dia bahkan bisa memikirkan metode untuk menyelesaikan situasi. Tapi saat dia hendak bergerak, Wu Hao menemukan masalah penting. Tubuhnya tidak bisa mengimbanginya, dia tidak bisa bergerak, dia memiliki kepercayaan diri yang lebih dari cukup, tetapi mampu membangun pijakan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wu Hao tahu, dia pasti akan dibunuh. Sialnya, sangat disayangkan aku akan melakukannya untuk mati. Bisakah saya menyerah sekarang? Saya khawatir jika Anda ingin menyerah, Liu Chuan tidak akan memberi Anda kesempatan. Wu Hao tidak pernah berpikir bahwa setelah ragu-ragu dan ragu-ragu begitu lama, itu akan berakhir dengan cara yang memalukan. Kenapa harus seperti ini? Wu Hao berteriak dalam hatinya. Hasilnya jelas, ketika Liu Chuan menyerang dengan cara yang begitu sederhana, bahkan sebelum Wu Hao bisa bergerak, pedang panjang di tangannya sudah terlempar. Jangan memprovokasi siapapun, jangan memprovokasi saya. Bang, hanya ingin memberitahu Wu Hao bahwa ayah ini dapat melukaimu sekali, dan akan dapat melukaimu dua kali, dan keduanya berada dalam posisi yang sama. Karena pemandangannya sangat sunyi, semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Wu Hao sebenarnya dibunuh oleh Liu Chuan dalam satu pukulan, itu tidak mungkin. Mulut para murid terbuka lebar. Mereka bisa menelan bola lampu listrik satu demi satu. Semua orang telah melihat kekuatan Wu Hao. Di depan Liu Chuan, dia tidak mungkin selemah ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Kenyataannya adalah, Wu Hao telah kalah, dia benar-benar kalah. Liu Jun bermandikan keringat dingin dan tidak tahu harus berkata apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yuanshan segera menjadi marah, dia membenci dirinya sendiri sampai-sampai berlari ke atas panggung untuk memberi pelajaran pada Liu Chuan. Yuanshan, Wu Hao ini seharusnya tidak gagal total, kan? Liu Guodong juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Praktisi terkuat yang dia temukan, seorang Wu Hao yang berada di alam transformasi tubuh tingkat 8, telah langsung dibunuh oleh Liu Chuan hanya dengan tahap ke-7 transformasi tubuhnya. Di atas panggung, Liu Chuan berdiri dengan tenang. Sejujurnya, Liu Chuan sudah terbiasa dengan perasaan ini, jadi bagaimana jika semua orang tidak optimis? Selama dia memiliki kekuatan, dia bisa membungkam semua orang. Bagus. Liu Chuan, kerja bagus, saya mendukungmu. Di bawah panggung, suara pertama yang keluar adalah suara Feng Liu. Sebagai saudara baiknya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika memenangkan kompetisi dengan begitu berani? Semua ini adalah yang kedua, dalam kompetisi ini, apa artinya bagi Wu Hao kalah? Itu berarti dia telah memenangkan uang. Kemenangan bukanlah 1 atau 2 poin. Liu Chuan menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat kepada Feng Liu untuk tidak menonjolkan diri, ini hanyalah permulaan. Liu Chuan menang. Tetua mengumumkan hasilnya setelah memandang Wu Hao dengan pandangan menghina. Wu Hao mendengus dalam hatinya dengan ketidakbahagiaan yang luar biasa. Dunia ini terlalu realistis. Ketika dia diundang, perlakuan yang dia terima sudah di atas. Sekarang dia telah kalah, dia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Satu-satunya kesalahan adalah Wu Hao terlalu lemah hatinya. Apakah jarang Liu Chuan mengalami kejadian seperti ini? Apakah dia mengeluh? Keluhan, mengandalkan langit dan bumi lebih baik daripada mengandalkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Han Jie dan Jin Feng yang belum memulai kompetisi juga berlari. Mereka tidak mempercayainya, tetapi ketika mereka melihat Wu Hao tergeletak di tanah seperti anjing mati, mereka terkejut. Han Jie, Wu Hao sebenarnya gagal. Apa yang terjadi? Mungkin kita melewatkan pertunjukan yang bagus. Jin Feng berkata dengan kaget. Han Jie mengerutkan kening, setelah dia melihat ke arah Wu Hao, dia segera mengerti apa yang terjadi.
Menurutku, hanya keberuntungan Liu Chuan yang menang, tidakkah kamu menyadarinya? Wu Hao terluka, dan itu adalah cedera yang sangat serius. Saat ini dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya, apakah menurutmu Liu Chuan tidak akan menang? Jin Feng juga memandang Wu Hao, dia tidak memiliki pandangan yang tajam pada Han Jie, tetapi dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meleset, sampai itu, Wu Hao benar-benar tahu cara pamer. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia akan bertukar tempat dan membiarkan saya berurusan dengan Liu Chuan, dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Liu Chuan. Jin Feng berkata dengan nada meremehkan. Jika ada kesempatan, saya secara pribadi akan mengajari Liu Chuan apa artinya menjadi orang baik. Ayo pergi, kompetisi akan segera dimulai. Kata Han Jie. Wu Hao dapat dengan jelas mendengar percakapan antara Han Jie dan Jin Feng, dan dia sudah meratapi betapa dinginnya dunia ini. Liu Chuan perlahan berjalan, dia tidak pergi kemanapun, dan langsung menuju Feng. Liu Chuan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Feng Liu mengacungkan jempol pada Liu Chuan, dengan tulus mengaguminya. Tentu saja, saya sudah mengatakannya sebelumnya, kali ini kita akan bisa mendapatkan banyak uang. Tentu saja, ini baru permulaan. Liu Chuan mengangkat alisnya. Hehe, orang-orang yang bertaruh pada Wu Hao, kali ini mereka kalah telak, haha. Feng Liu tertawa. Baiklah, mari kita tunggu sampai uangnya tiba dikumpulkan. Kata Liu Chuan. Sepupu, apakah kamu baik-baik saja? Liu Jun berlari untuk memeriksa situasi Wu Hao, dan bersiap untuk membantunya berdiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Wu Hao tidak akan menghargai bantuannya sama sekali, dan menamparkan tangannya menjauh. Minggir, aku bisa bangun. Wu Hao berkata dengan tidak senang. Sepupu, kamu jangan mencoba untuk berani. Aku tahu ini hanya kecelakaan, tubuhmu terluka, jika tidak, Liu Chuan akan menjadi lawanmu. Liu Jun menghibur Wu Hao, dan dia juga menghibur dirinya sendiri. Cukup, diam, Wu Hao berkata dengan keras. Apakah dia berani mengatakan itu? Dia telah dilukai oleh Liu Chuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Situasi yang jelas-jelas menang, justru kalah, itu semua salah Wu Hao, itu semua salahnya. Para prajurit memandang Wu Hao dengan ekspresi rumit. Namun, mereka hanya berani melihat dan melihat apa yang bisa mereka lakukan. Unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika Wu Hao mengacaukan mereka, apakah mereka berani mencari penjelasan Wu Hao? Saya tidak berani. Apa yang kamu lihat? Berhenti melihat dan menyingkirlah. Wu Hao tahu bahwa dia dan Liu Chuan telah bertaruh, jadi bukankah para pejuang ini menyalahkannya? Semua prajurit segera menyingkir, tetapi mereka punya pikiran sendiri. Cek, apa yang kamu tarik? Kamu hanya berani galak di depan kami, kamu benar-benar punya kekuatan, kenapa tidak mencari Liu Chuan? Itu menjijikkan. Liu Jun mengikuti Wu Hao dan perlahan meninggalkan arena. Namun siapa sangka di tengah jalan, hal tak terduga akan terjadi lagi. Liu Chuan tiba-tiba muncul di depan mereka berdua dan menghalangi jalan mereka. Baik Wu Hao dan Liu Jun sangat gugup. Mereka takut Liu Chuan akan datang mengetuk lagi, apa yang akan dia lakukan. Mereka berdua bahkan tidak berani memikirkan apa yang telah dilakukan Liu Chuan, karena itu pasti akan terpatri dalam ingatan mereka. Liu Chuan, apa maksudmu? Mempermalukanku. Wu Hao tidak peduli lagi sekarang, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya, jadi dia tidak berani membunuhnya. Mempermalukanmu, kamu terlalu banyak berpikir. Menurutmu apa yang layak membuatku mempermalukanmu? Selama kamu mengatakannya dengan lantang, aku akan memenuhi persyaratanmu dan mempermalukanmu dengan benar. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Darah di sudut mulut Wu Hao belum mengering, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Chuan, dia hampir muntah darah. Liu Chuan, bagus, aku anggap sangat bagus. Kali ini, Wu Hao telah jatuh ke tanganmu. Kata Wu Hao. Liu Chuan mengangkat bahunya, dan berkata kepada Liu Jun, oh, Liu Jun, kamu mau pergi kemana? Wu Hao akan memulihkan diri, saya bisa mengerti itu, tetapi kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dan kamu bahkan bertaruh, kamu menipu semua orang, dan kamu masih ingin pergi. Liu Jun, katakan padaku, apakah kamu melakukan ini dengan benar? Semua orang tahu bahwa kamu dan aku punya dendam, mengapa kamu menyeret semua orang ke dalam air,
kamu diintimidasi olehku, dan kamu juga ingin kami diintimidasi olehku. Tentu saja, aku bukan tipe orang yang akan menindas orang tanpa alasan, dan kamu ingin semua orang kehilangan uang bersamamu. Kami ditipu oleh kalian bersama. Ketika mereka mendengar Liu Chuan, mereka merasa itu masuk akal. Jika mereka tidak mendengarkan Liu Jun, mereka masih dapat memenangkan sejumlah uang, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Jun, mereka kehilangan banyak uang. Itu pasti Liu Jun. Ya, itu pasti dia. Tiba-tiba, perhatian semua orang beralih ke Liu Jun. Mata mereka tidak ramah, menyebabkan Liu Jun merinding. Orang yang kehilangan uang bukanlah orang yang rasional. Mereka tidak akan pernah memikirkan mana yang benar atau salah. Begitu mereka menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya, mereka akan melampiaskannya ke tempat itu. Liu Jun, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu akan membuatku sangat tidak nyaman. Baiklah, kalian boleh pergi. Liu Chuan telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekarang, bahkan tanpa dia merawat Liu Jun akan dijaga oleh orang lain. Setelah Liu Jun mengirim Wu Hao kembali, begitu dia keluar dari pintu, dia melihat bahwa semua orang di luar adalah saudara laki-lakinya. Sudut mulut Liu Jun berkedut saat dia berkata sambil tersenyum, semuanya, kamu, ini. Liu Jun, kamu benar-benar kejam, kamu benar-benar menipu kami, ayahmu. Beritahu kami, bagaimana kami harus menyelesaikan ini utang. Seorang seniman bela diri tingkat 5 transformasi tubuh menatap Liu Jun dan berkata dengan sengit. Jika satu atau dua dari mereka datang, Liu Jun tidak takut. Dia bisa menangani semuanya sendirian, tapi dengan begitu banyak orang di sini, 2 kepalan tangan bukanlah tandingan 4 tangan. Hutang ini, kalian pasti melakukan kesalahan, kan? Saya hanya memberi kalian referensi, itu saja. Taruhan itu dipasang oleh kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Liu Jun berkata, ayah ini tidak peduli, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah bersiap untuk pergi ke Liu Chuan. Tidak, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pergi. Kata petarung terkemuka. Liu Jun mabuk, bagaimana orang-orang ini bisa begitu realistis, bahkan jika dia tidak menyuruh mereka untuk menempatkannya bertaruh, apakah mereka akan bertaruh pada Liu Chuan? Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya dengan ibu jari mereka sangat membenci Liu Chuan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Jika mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, dia seharusnya berada di pihak yang sama dengan mereka. Mungkinkah mereka lupa bahwa Liu Chuan adalah musuh mereka? Sebenarnya, mereka tahu bahwa Liu Chuan adalah musuh mereka, tetapi di dalam hati, mereka berpikir demikian. Meskipun Liu Chuan adalah seorang musuh cabang kami, dengan kekuatanku, paling-paling aku bisa membuat keributan dan memarahinya. Terus terang, ini disebut keegoisan. Tidak masalah apakah Liu Chuan adalah musuh atau bukan, selama dia kehilangan uang, itu salah. Seseorang harus mengambil tanggung jawab. Kamu, tolong jangan seperti ini, oke? Liu Jun tidak tahu harus berkata apa, kelompok orang ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata, benar-benar sekelompok orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, ayo cari tempat yang tenang untuk ngobrol. Ini, tidak bagus. Di sudut yang sepi, sekelompok orang mengepung Liu Jun. Setelah merasa sedih beberapa saat, semua orang bertepuk tangan dan pergi, tidak puas. Yang tertinggal dengan buruk kondisi mental, dengan sepasang mata panda, berteriak sedih, siapa yang saya sakiti? Perasaan ingin menangis tetapi tidak mampu melakukannya sungguh menyegarkan. Liu Jun sangat tertekan, langit benar-benar tidak berfungsi. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Semua hal buruk terjadi padanya. Mungkinkah itu karena dia melawan Liu Chuan? Selama dia melihat Liu Chuan di masa depan, dia secara otomatis akan menjauhkan diri darinya, dan menyelesaikan masalah. Saya, Liu Jun, tidak percaya bahwa saya, Liu Jun, bisa menjadi orang yang dikuasai. Liu Jun telah memutuskan bahwa selama dia tidak menyerah, dia akan selalu memiliki kesempatan di masa depan. Hanya saja, tehnya sudah menjadi dingin dan Wu Hao sedang tidak ingin minum. Wu Hao, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Aku tahu kekuatanmu, kamu tidak mungkin dibunuh oleh Liu Chuan dalam satu gerakan. Liu Yuanshan berkata dengan wajah pucat. Wu Hao mengerucutkan bibirnya dan menatap Liu Yuanshan. Dalam hatinya,
dia masih ragu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Liu Yuanshan atau tidak. Bicaralah, Wu Hao, tapi bicarakanlah. Apapun alasannya, saya akan menerimanya. Liu Yuanshan mengetahui masalah Wu Hao, dan Liu Yuanshan juga punya spekulasi sendiri. Hadiah. Wu Hao tiba-tiba teringat bahwa dia adalah diundang ke sini oleh Liu Yuanshan karena dia punya uang untuk mengambilnya. Lagi pula, harganya juga tidak murah. Jika dia punya uang, dia harus mengambilnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan biaya pengobatannya. Lupakan saja, aku akan mengatakannya saja. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Patriark Liu, sebenarnya, masalahnya seperti ini. Wu Hao menceritakan semuanya kepada mereka. Semakin dia mendengarkan, semakin marah Liu Yuanshan. Wajahnya telah berubah menjadi hijau. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin mengutuk, tetapi Wu Hao bukan klannya sendiri. Jika tidak, wajah dan mulut Liu Yuanshan akan terlihat. Karena itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya akan segera membayar Anda kembali, dan Anda harus segera kembali ke klan. Jangan menunda masa depan Anda sendiri. Liu Yuanshan hanya bisa mengatakan ini. Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Liu Yuanshan adalah, kenapa orang-orang ini aku mencari begitu tidak dapat diandalkan. Dia selalu merasa benar sendiri dan tidak sabar. Dia terlalu keliru. Kenapa? Kenapa dia tidak memiliki karakter kejam seperti Liu Chuan? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, di dalam hatinya, Liu Yuanshan mengakui kemampuan Liu Chuan. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada ketua. Patriark, masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Wu Hao tidak punya muka untuk tinggal, dan bangkit untuk pergi. Pulang ke rumah mungkin merupakan awal dari mimpi buruk. Tidaklah menakutkan kehilangan muka di luar. Lagi pula, dia bukan dari sini, jadi dia tidak akan tinggal lama. Setelah kembali ke rumah, segalanya berubah. Semua orang tahu bahwa seseorang bernama Wu Hao dapat dengan mudah diusir, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli hingga menjadi seekor anjing dan dikembalikan. Haha, Liu Chuan, kali ini kita menang besar, rasanya luar biasa, semua emas yang kita hilangkan sebelumnya, kita telah memenangkan semuanya kembali. Ketika Feng Liu kembali, dia segera meraih Liu Chuan dan menceritakan hasilnya. Liu Chuan tidak tergerak dan tertawa dan berkata, Feng Liu, kamu harus percaya padaku, ini baru permulaan. Dengan dimulainya 8 besar, kita hanya akan mendapat lebih banyak. Perasaan ini seharusnya luar biasa, mari kita dapatkan uang dari cabang lain. Petik 2. Luar biasa, kenapa begitu buruk? Sungguh sangat memuaskan. Orang-orang dari cabang keluarga lain ini telah kehilangan begitu banyak uang hari ini. Feng Liu tertawa. Liu Chuan menganggukkan kepalanya. Karena dia berada di dunia yang berbeda, Feng Liu sudah dianggap sebagai saudara tainya sendiri. Liu Chuan memutuskan untuk memberi Feng Liu modal untuk mengembangkan dirinya. Bakat Feng Liu juga sangat buruk. Liu Chuan hanya bisa memberinya sedikit, tapi sedikit, jika dia bisa, dia akan memberi Feng Liu uang yang dia peroleh kali ini untuk membantunya berkembang. Dia telah bersekolah di United College, dan jika Feng Liu tetap di sini, dia benar-benar tidak akan bisa menjaganya. Oleh karena itu, Liu Chuan akan membawa serta Feng Liu, dan Feng Liu tidak. Hanya tidak akan bisa bersekolah di United College, dengan uang ini, tidak peduli seberapa kuat Feng Liu, setidaknya di luar, dalam jangkauan orang biasa, dia tidak akan ditindas. Baiklah, Feng Liu, aku akan pergi berkultivasi. Mari kita tunggu sampai aku menang sepenuhnya, baru kita bisa minum-minum semalaman. Kata Liu Chuan. Setelah itu, Liu Chuan memasuki kamarnya sendiri dan mulai merencanakan pertempuran sesungguhnya. Dia masuk 8 besar dan bertarung dalam pertarungan yang berbeda dari sebelumnya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia bisa dengan mudah menanganinya dengan kekuatannya sendiri, tetapi setelah masuk 8 besar, Wu Hao dikeluarkan dari kompetisi. Kedua orang ini, kekuatan mereka berdua tidak normal. Mereka tidak akan pernah membuat kesalahan seperti Wu Hao, datang menemuinya untuk berduel kapanpun mereka tidak ada pekerjaan. Tidak mudah mengalahkan mereka di atas ring. Oleh karena itu, Liu Chuan harus mempersiapkan diri dengan baik. Jika ada orang yang mengatakan, bahkan jika Anda, Liu Chuan, bisa menang melawan Jin Feng, lalu bagaimana dengan Han Jie? Han Jie memiliki kekuatan luar biasa dan 9 tahap transformasi tubuh.
Bahkan jika Han Jie melakukan kesalahan, peluang dia untuk menang sangat kecil. Bisa dibilang tidak jelas. Jadi bagaimana jika itu tidak jelas? Bahkan jika tidak ada harapan, aku, Liu Chuan akan menjadi suatu kemustahilan. Dunia ini kejam, dan manusia biasa saja. Namun, orang yang ingin menjadi orang biasa tidak akan pernah bisa melampauinya. Meskipun argumen ini cukup ekstrim, kenyataannya memang demikian. Tempat pertama atau tidak sama sekali. Saya, Liu Chuan telah datang ke dunia ini sebelumnya, dan jika saya tidak berhasil mendapatkan ketenaran, itu akan membuang-buang waktu saya. Ini adalah keyakinan Liu Chuan. Setelah memasuki kamarnya, Liu Chuan segera memasuki sistem kehidupan. Bulbus adalah salah satu kartu asnya. Meskipun item ini memiliki banyak efek samping, untuk menang, semuanya sepadan. Beberapa hari ini, Liu Chuan telah memanfaatkan sebagian besar pengalamannya untuk mempercepat pertumbuhan bulbus. Liu Chuan memutuskan untuk menggunakannya untuk melihatnya. Masih ada 3 hari, dan setelah 3 hari, dia mungkin bertemu Jin Feng. Dalam waktu singkat, sudah mustahil untuk maju ke alam transformasi tubuh tingkat 8, jadi Liu Chuan hanya bisa mengambil risiko. Sebenarnya, untuk lebih konservatif, setelah Liu Chuan mengalahkan Jin Feng, meskipun dia kalah dari Han Jie, dia masih bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke United College. Saya, Liu Chuan, di sini untuk menempati posisi pertama. Semuanya, minggir. Dengan pengalamannya untuk mempercepat proses, ia menjamin setelah 3 hari akan ada bulbus yang matang dengan lancar. Malam itu, suhu sepertinya turun beberapa derajat. Ada seseorang yang mondar-mandir di ruangan itu, sangat gugup. Jika tidak ada hasil apapun dari malam ini, maka dia pasti tidak akan bisa tidur. Pria ini adalah Zhang Rou. Bagaimana, Liu Chuan, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda, pasti. Zhang Rou terus bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, pintu itu tertiup angin. Ketika Zhang Rou melihat ini, matanya langsung berbinar. Bagaimana itu? Zhang Rou buru-buru bertanya. Nona, kami sudah mengetahuinya. Orang itu adalah bandit di dekat lembah dingin, dia tidak dikirim untuk mencari Liu Ganlang seperti yang dikatakan Liu Yuanshan. Faktanya, dia dikirim untuk membunuh Liu Chuan, jadi ini buktinya. Pria berjubah hitam itu memberikan setumpuk kertas kepada Zhang Rou. Semakin dia melihatnya, semakin terang matanya bersinar. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Yuanshan akan begitu kejam. Tangan Zhang Rou gemetar. Saat ini, pria berpakaian hitam itu berkata, Nona, selain penemuan ini, saya punya penemuan lain, saya ingin tahu apakah Nona ingin mengetahuinya. Penemuan apa? Zhang Rou bertanya. Ini, Nona, ini tentang Liu Ganlang dan Yang Dao. Apakah Anda yakin ingin tahu? Orang berjubah hitam itu merasa terlalu banyak bicara. Zhang Rou mungkin tidak bisa menerima ini. Berbicara, Zhang Rou mengerutkan kening. Mungkinkah Liu Ganlang dan Yang Dao benar-benar dibunuh oleh Liu Chuan? Jika itu benar-benar terjadi, Nona, saya telah menemukan mayat Liu Ganlang dan Yang Dao. Terlebih lagi, dia benar-benar dibunuh oleh bocah Liu Chuan itu. Terkejut, panik, Zhang Rou mundur selangkah. Liu Chuan sangat berani. Nona muda, bukan itu intinya jika saya tidak menemukan mayat mereka, saya khawatir Liu Yuanshan dan yang lainnya akan segera menemukannya. Meskipun saya selangkah lebih maju dari mereka, Liu Yuanshan dan yang lainnya mungkin telah menemukan beberapa petunjuk. Kata pria berjubah hitam itu. Jika Liu Yuanshan mengetahuinya, maka persaingan akan terhenti, dan nyawa Liu Chuan akan dalam bahaya. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Zhang Rou menenangkan dirinya dan membiarkan pria itu pingsan. Angin malam ini sangat tepat waktu dan langsung mengubah langit di dahan samping. Setelah Zhang Rou menerima berita tersebut, Liu Yuanshan juga menerima berita mengejutkan. Patriark, kami menemukan jejak Tuan Muda Ganlang. Seorang murid berlutut di depan Liu Yuanshan, suasana di depannya sangat berat. Ketika Liu Yuanshan mendengar bahwa itu adalah berita tentang putranya sendiri, dia langsung sangat gembira. Cepat beritahu aku, di mana Tuan Muda Gan berada, beritahu aku dengan cepat. Patriark, Tuan Muda Ganlang, dia mungkin sudah mati. Murid itu menguatkan dirinya dan berkata. 3 detik, ekspresi Liu Yuanshan membeku, matanya menjadi hitam, bukan hanya dia,
Xiao Rufeng menjadi lebih serius, dan segera memutar matanya, dan pingsan. Celepuk, baru setelah Xiao Rufeng pingsan, Liu Yuanshan menyadarinya. Melihat istrinya pingsan, Liu Yuanshan sangat marah. Dia meletus, dia benar-benar meletus, gunung berapi meletus. Bajingan, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Liu Yuanshan mengayunkan telapak tangannya dan langsung mengirim murid ini terbang, dan bahkan menghancurkan pintunya hingga berkeping-keping. Liu Yuanshan, yang menggunakan tahap prasurgawinya, telah menunjukkan kekuatannya, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bergerak. Engah, murid itu terbaring di tanah, berlumuran darah, tidak bisa bangun. Liu Yuanshan tiba-tiba menutup matanya. Istrinya tidak peduli lagi, dia hanya ingin tahu apakah berita ini benar. Bicaralah, berita ini tidak benar. Liu Yuanshan tiba-tiba muncul di depan murid itu dan mengangkatnya. Murid ini sudah terluka parah, bagaimana saya masih memiliki kekuatan untuk berbicara? Melihat itu, Liu Yuanshan dengan cepat memasukkan pil ke mulut muridnya. Hari ini, dia harus mengklarifikasi.